ada serangan-serangan kejut lagi yang bisa ditunjukkan oleh Bigetron dengan membawakan Loi. Oke, match point. Bigetron, apakah akan mendapatkan kesempatan juga untuk bisa memperebutkan di arah upper bracket? Atau Geek Farm yang akan membawa ini ke game yang ketiga? So, mari kita saksikan bersama-sama. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Alright, satu kesempatan untuk memperlebar lagi ya kesempatan dari Bigetron menuju ke upper bracket sekarang. Walaupun memang masih belum menjadi sebuah kepastian tapi seenggaknya memperluas lagi kan. Betul. Ya, dan kita akan lihat bagaimana nih Eman dengan clean-nya. Dia, wah tapi Baloiski Wah, sekarat. Wow. itu dia yang sempat aku bicarakan. Nggak harus kok bermain dari front to back. Karena mereka punya Moreno, mereka punya Eman. Nggak masalah kalau mereka mau main sandwich atau flanking. Karena depannya akan berat. Deliver damage-nya juga sulit untuk masuk ke Finul. Yap, oke. Dan ini untuk seteran emblem. Wah, membawa Trill juga dan Weapon Master Om untuk clean-nya Eman. Ya, dan Gobs membawakan emblem tank ya ternyata ya, bukan fighter juga. Lebih sustain pasti untuk di barisan depan. Dan kalau kita melihat Lucas sebagai jungler, pasti emblem assassin dipakai. Trill juga ada bersama dengan Killing Spree. Oh, ditempel terus dari Mekis di depan sana membuat para pasukan dari tim Bigetron berhasil dihindari damage yang diberikan oleh Luke dengan flicker yang dimiliki. Terlalu merugi untuk tim Bigetron. Nampaknya Luke tidak boleh terlalu terburu-buru. Udah mulai harus diperhatikan, tapi Eman akan menjadi target utama mendapatkan first blood. Akankah di tangan Eman, dan itu dia first blood. Mereka bermain di mana Eman ditutup jalannya untuk kali ini. Iya, benar-benar udah mulai target ke arah Emannya itu yang dilakukan Geek dan so far so good. So far so good banget. So far so good banget. Udah plating tapi sadar gak nih Kenshiki? Oh, Anavel berubah bersama dengan Finn. Di sana bakal coba ditutup, tapi nampaknya Anavel. Waduh. Satu hit aja, gak butuh berubah. Damage yang terlalu besar. Dan bahkan Anavel mempersiapkan Unleash the Beast-nya untuk yang lebih penting yaitu Turtle. Wah, ini jadi netral lagi ya. Dan Finn harus mundur dulu. Turtle sudah mulai muncul. Dan udah mulai di-setup oleh Geek Fam. Yakin Geek Farm mau main dari depan? Wah, ini akan berat banget sih untuk Geek Farm kalau mereka bermain dari depan. Tapi lihat Apoy! Berubah juga. Berubah menjadi rumah depan Finn. Cuma begitu saja Apoy. Double kill. Looking for triple kill. Dan membuat para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka berhasil mendapatkan Turtle bersama dengan Mekis. Mencoba mencuri kembali ke arah Purple. Dan itu dia pertanyaan yang cukup unik di saat draft kita. Mereka mau main ke arah sosok seorang Lucas tanpa nge-ban ke arah Valentina. Ternyata itu menjadi sebuah masalah di early. Iya, karena di last pick mereka baru ambil Lucas setelah melihat ya kondisi di mana Valentina juga dibuka. Dan tadi nice timing dari Aboy. Zoning yang manis, double kill juga untuk Aboy. Tadi dan menekan Turtle terbuka. Purple keambil lagi untuk Geek dan lihat snowball sekarang untuk Geeknya. Tinggal bagaimana mereka mempertahankan juga. Bagaimana mereka bisa menyerang di area dari Eman sekarang. Dia langsung masuk ke rumput loh. Dia rumput dia ngambil belakangnya. Dia Iya. tahu kalau main dari depan ini nggak bakal cukup untuk seorang Aboy. Ya ini masalah banget sih Valentinanya ya. Betul. Pasti. Sangat-sangat menjadi PR tersendiri dan akhirnya Bigetron mereka kelimpungan di dalam satu buah team fight-nya mengalami kerugian yang sangat banyak. 2 player hilang, Turtle-nya juga nggak bisa dikontes lagi. Wah, Sehingga Eman. kali ini Bigetron mereka harus jauh lebih waspada dengan kehadiran dari Aboy ini. Eman tumbang di arah top lane walaupun barter ya. Walaupun barter tetap aja. Eman first blood di tangan dari Eman. Jadi kalau misalnya para pasukan dari tim Bigetron mereka untuk mencari kondisi seperti ini, paksa Geek Farm bermain di front to back. Paksa Geek Farm kena Kate kalau misalnya Unleash the Beast yang dimiliki dari Aboy itu nggak berguna. Karena Aboy, Unleash the Beast ya itu nggak bakal sekuat Anavel Yap. lamanya untuk bertahan di depan. Ya, tapi Aboy dia punya set emblem talent juga kan pakai Brave Smite ya dia ya. Karena dia sudah siap juga akan menjadi hero melee di barisan depan nanti. So dari itemnya, Suyo akan menuju ke War Axe ya setelah Furious Hammer. Sedangkan masih dengan 3 tough boots ini untuk Geek dengan beberapa item pecahan. Jadi kita masih menunggu pastinya untuk sebuah glowing one nanti yang bakal dibuat oleh Aboy. Yap. Dan dalam keadaan under kayak gini juga untuk Loi dari Bigetron agak sedikit tertahan ya harusnya. Betul, kayak mereka harus nahan diri juga ya. Karena Heeh. salah diversion di early tanpa item percuma juga gitu loh. Gak bisa lompat. Ya apalagi visionnya juga lumayan terbatas sekarang lagi dikuasain sama Geek Fam. Dan mereka bakal coba untuk menguasai pula Turtle yang kedua. Oke, tapi lihat Mekis standby. Finn di depan sana telah menunjukkan batang hidungnya dengan ada Glorious Pathway. Perpasukan dari tim Bigetron. Avatar of Guardian prediction yang sangat tepat menunjukkan seorang Anavel. Tapi nampaknya Anavel sekarang termotor retribution gagal. Anavel tertiksan. Kemudian kembali Eman maka menjadi target utama para pasukan dari tim Geek Farm. Dan itu dia prediction from Baloiski dengan poin.
membuat Anavel terperangkap di depan sana. Iya, itu dia Avatar of Guardian yang tepat sekali. Langsung mengunci keberadaan seorang Anavel dan akhirnya lagi-lagi Bigetron mereka dalam keadaan yang merugi. Wah, ruginya parah sih kalau ini. Banyak banget, bahkan turretnya hancur. Yes. Jangan lupa juga mungkin secara statistik lagi-lagi ya nih Granger ketemu dengan Lucas juga kan. Sangat mudah untuk bisa di-kiting nanti untuk Lucasnya. Gak kena-kena, digaruk gak kena-kena. Iya, karena dia mundur terus, flash combo juga lebih pendek range-nya dibandingkan dengan Rhapsody. Dan trapping untuk Geek, mereka berada di area top ya, di dalam bush. Dan akhirnya ada item yang sudah selesai, Aboy. Dengan glowing Kenzinski tadi, dengan Sky Pierce, dan bahkan ada Antiquiras tadi untuk Gops. Oke, kalau ngomongin di area mid, ini lagi-lagi Moreno benar-benar kesulitan sekali untuk bisa bertahan. Maksimum yang dia dapatkan adalah clear. Karena kalau bakal coba dipaksa dengan Avatar of Guardian, perpasukan dari tim Geek Farm. Mereka masuk terlalu dalam dan Finn untuk di sana nggak ada lagi Glorious Pathway untuk offensif. Glorious Pathway-nya benar-benar untuk defensif, tapi make it! Damage Anavel! What happened Anavel? Wow. Dia harus tahu kalkulate damage-nya nggak akan cukup dan make it berhasil nge-cat itu. Iya, dan dia di dalam turret yang tidak ada lagi wave minion. Oh my god. Iya, dan dia tercicil juga dan bahkan lagi-lagi Bigetron mereka kehilangan momentum, mereka kehilangan tempo, outer middle turret yang cukup fatal. Ini akan meminimalisir lagi vision dari sosok Moreno untuk bisa melakukan diversionnya. Yes, benar banget. Mereka nggak punya visi depan. Waduh. Lihat depan sana. Eman! Harta Tata dan Sonata berubah langsung, senyumnya menjadi pulsa, membuat para pasukan dari tim Bigetron harus mundur ke belakang. Damage-nya memang cukup, tapi lihat Luke nggak bisa maju lebih dalam lagi. Dan bahkan para pasukan dari tim Bigetron mereka kehilangan orange buff mereka. Dimakan oleh seorang Mekage. Meanwhile, Aboy tetap di depan sana. Dan kalau Aboy yang dipaksa untuk team fight ini nggak bakal worth it banget tanpa ada pertukaran. Wow. Tapi itu bagus banget juga ya. Apa yang dilakukan oleh Geek tadi, mereka sangat mengkiting Bigetron yang tidak bisa mendekat juga. Dan Anavel yang harus kehilangan orange buff. Ini terbawa emosi kan untuk Anavel juga tadi. 2 lawan 1 di bawah. Iya, miscalculate ya. Yap, mungkin pikirnya temennya nge-backup juga tadi. Atau ya memang karena tipikal Lucas juga nggak sih yang Udah- ya udah- hit or miss. Betul, all Kayak in ya. udah terlalu dalam ya udah nggak bisa jalan pulang, ya tabrak aja. Sekalian gitu kan. Ya, tapi untuk Suyo bersama dengan Granger ini gold difference yang jauh dibandingkan dengan jungler. Gold milik 2000. Bigetron berarti ada satu item difference ya. Kelihatannya kan ada Skypier Counter Strike versus hanya dengan Endless Battle yang baru dimiliki oleh Eman. Oke, tapi lihat informasi yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Bigetron adalah gold yang tidak bisa mereka head to head kan untuk netral objektif nanti. Dan mereka pun mencari di mana Kenzinski berada, selalu ada Pawlowiski. Ngomongin karena Gops juga waktunya banyak untuk makan dia. Yap. Dan serangan dari Geek, mereka mau all in kan untuk di area top karena memungkinkan juga untuk mereka. Lihat burst damage yang diberikan. Oh, di all in. Avatar of Guardian berhasil mendapatkan Eman, tapi nampaknya tidak ada lokal. Letak begitu saja Anavel mencoba memotong di mana Pawlowiski kali ini meng-cover dengan sangat baik para pasukan dari tim Geek Farm. Bahkan Anavel yang gak punya chance untuk bisa dapetin satu point kill dari sana Kenzinski. Sama sekali nggak ada harapan dari tim fight tadi. Padahal Anavel udah mencoba melakukan flanking. Target utamanya udah tepat menuju ke arah Granger. Iya, terlalu banyak sisi tadi. Akhirnya nggak bisa pulang sama sekali juga untuk Lucas tanpa penjagaan dari sosok support sistemnya. Ya, sekarang pertanyaannya, Geek Farm ini mampu nggak nyelesain game ini dengan cepat? Kalau Geek Farm bawa game ini ke arah mid to the late game, mereka harus pikirkan dampak yang sangat besar dari Moreno dan juga Eman. Ya, ini lebih ke Eman sih yang harus bisa dapetin ini ya. Mungkin front to back juga untuk space-nya dia karena item dari Eman sendiri kan lumayan ke delay dengan tim fight yang dimenangkan oleh Geek secara sepenuhnya juga. Dan satu lagi, Anavel selalu masuk di bagian belakang itu sudah bagus banget. Dia masuk di blind spot milik dari Geek Farm. Cuman dia sendirian di sana berhadapan dengan 4 pemain juga. Dan yang kita tidak lihat adalah bagaimana pengawalan untuk bisa melakukan follow up dengan pergerakan Anavel. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari tim Bigetron, mereka melihat di mana Pawlowiski berada dan surprise! Avatar of Guardian for defensive keluar. Waktu yang sangat banyak di-bait oleh seorang Pawlowiski untuk mendapatkan Lord dari para pasukan dari tim Geek Farm. Free Lord for Geek Farm. What a play, what a bait from Pawlowiski. Memang terkesan simple, tapi bukan tanpa alasan Pawlowiski show di arah top lane. Ya, dia bisa kabur juga ya. Tadi berbondong-bondong sehingga tidak ada movement yang cepat dari pemain-pemain dari Bigetron sehingga akhirnya Lord terbuka secara bebas untuk Geek Fam. Yap, ini sangat bagus apa yang dilakukan juga tadi untuk Geek Fam ya. Dari Lord yang terbuka, dari bait mereka juga, dan bahkan karena nggak ada pertukaran, ini yang menjadi berbahaya untuk Bigetron sekarang. Difference yang terlalu jauh, memang mereka masih punya Loye, tapi nanti akan bisa ditabrak lagi dengan Avatar of Guardian yang belum ready, tapi seharusnya nanti bakal ready ketika Lordnya sudah masuk ke dalam base milik Bigetron.
Alright, kali ini lihat Firman sana. Pasukan dari tim Bigetron. Mereka mencoba untuk mempertahankan best turret mereka. Memang kali ini agak cukup berat dan Luffy di depan sana menjadi satu frontliner. Dan ingat Eman, bahkan gak bisa ngedeliver damage. Baru show di depan aja udah setengah darah nih. Iya, kayaknya di Bigetron mereka harus lebih sabar ya untuk nunggu dulu nih Geek Fam ada yang over position kah nantinya. Karena kalau misalkan mereka mau nyerang, ini agak cukup berbahaya. Apa taraf gantian di depan sana, Waduh. gak benar-benar apa-apa, tapi Eman! No way! Kena damage sama sekali dan membuat para pasukan dari tim Gigetron mereka porak-poranda. Tersisa sosok seorang Moreno. One last man standing. Mencoba untuk bertahan tapi mampukah bertahan tapi di sini dengan harta tata dan senata. Membuat satu flicker yang sangat mahal. Moreno, the best thing yang bisa dia lakukan sudah dia lakukan. Tapi kali ini masih ada satu minion yang menahan para pasukan dari tim Gigetron. Dan itu dia dari Moreno. One last man standing. Finn is coming. Keluar Spectre belum dikeluarkan. Dan bahkan fokus ke arah base. Gak peduli apapun terjadi. Hilang Kensinski. Take the game. Fokus ke arah base. Dan game 3 Israel. A Geek 5. Wow, disamakan kedudukannya untuk sekarang. Geek Fam, mereka berhasil untuk memanfaatkan keuntungan dari segi draft tentunya.